Perkenalkan, nama saya Salman Adhar Tisio. Di sini saya akan menjelaskan bab 12 pada studi kasus normalisasi ya. Di sini untuk topiknya ya diambil juga dari bab 11 sebelumnya. Itu kita studi kasus ini. Saya mengambil studi kasus yang pertama, yaitu mahasiswa. Nah, untuk pertama-tama ya kita merancang atau membuat masing-masing tabelnya ya, yang sebelum dari studi kasus yang pertama tadi. Untuk studi kasusnya seperti ini ya, tabel-tabelnya. Sebelumnya juga sudah saya buat. Tunggu sebentar. Loading. Nah, di sini sudah ada tabel-tabelnya ya. Di sini tuh. Di sini ada tabel agama, dosen, DPA, fakultas, jadwal kuliah, kelas KRS mahasiswa, mata kuliah, program studi, dan provinsi. Sudah dibuat juga ya. Lalu di ininya kita buat relasi tabelnya. Untuk relasinya juga sebenarnya sudah dibuat ya. Mungkin hanya tinggal dirapikan saja untuk melihat relasi-relasinya. Ya, ini sudah ada garis relasi-relasinya. Saya akan merapikan dulu relasinya ini. Oke, sudah saya rapikan ya tabel-tabelnya. Di sini ada DPA, provinsi, mahasiswa, dan lain-lain ya. Tabelnya sudah dirapikan, bisa dilihat. Lalu kita juga merelasikan database-nya, data-datanya, setiap tabelnya. Kita lihat ya ininya, relasinya. Nah, di sini ya kita bisa lihat dulu dari mahasiswa dulu ya. Ini mahasiswa, untuk tabelnya ini primary key-nya itu NIM. Dari NIM ini kita bisa mendapat relasi ke KRS, DPA, dan ya KRS dan DPA ya. Lalu di sini juga di dosen, nomor induk dosen juga merelasikan primary key-nya ini NIP ini ke DPA. Nah, lalu juga provinsi. Nah, dalam provinsi ini primary key-nya kode provinsi itu merelasikan ke tabel mahasiswa dan juga tabel dosen. Dan juga agama, untuk agama ini merelasikannya ke tabel mahasiswa dan juga tabel dosen ya. Lalu di sini kita lihat lagi ke KRS dulu mungkin ya nih. Di sini KRS sebagai pemeriknya di KRS tidak merelasikan kemana-mana, namun di sini kode MK ini merupakan foreign key dari mata kuliah. Di sini mata kuliah ini pemeriknya itu kode mata kuliah, kode MK. Di sini merelasikan ke KRS. Lalu kita lihat ke bawah, di sini ada jadwal kuliah. Di sini untuk jadwal kuliah, primary key-nya di JK, lalu ada foreign key-nya kode mata kuliah dari ini, tabel mata kuliah. Lalu ada tabel jadwal kuliah. Di ini foreign key-nya ada kode kelas. Ini ya kode kelas. Nah, sudah sambung merah, garis merah ini. Ini foreign key-nya kode kelas. Lalu di ini dari bahasanya dari kelas, primary key-nya kode kelas. Lalu program studi ini primary key-nya itu relasikan ke mata kuliah, ini kode prodi sama. Lalu juga ini, dan terakhir ini fakultas, primary key-nya kode fakultas ke
merelasikan ke program studi. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya mengisi sampel. Sebenarnya ini sampelnya data-datanya sudah terisi. Aduh. Data-datanya sudah terisi di semua tabel ini. Sudah ada, ya saya sudah membuat contohnya 5 data. Tapi kita lihat dulu dari agama ya. Lama loadingnya. Nah, di sini data yang pertama kode agama, primary key yang sebelumnya itu saya ngisi datanya contohnya dengan kode A1 sampai A5. Di sini untuk nama agamanya saya menggunakan tipe datanya enum ya, jadi harus diisi isinya itu ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Lalu di sini ada data dosen. Lalu data dosen di sini ada NIP, primary key-nya, lalu ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, kode provinsi, dan kode agama. Nah, dalam NIP ini berurutan juga ya dari angka yang paling kecil di sini, yaitu 10034. Dari yang terkecil sampai yang terbesar ini 11321. Di sini ya bisa kita lihat ya ada nama datanya ini untuk NIP yang pertama, terus lalu ada alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, kode provinsi, dan kode agamanya juga sudah ditata dan juga berurut juga. Lalu kita lihat ke DPA. Untuk DPA ini ada ID DPA juga ya, dengan saya beri contoh kodenya itu D1 sampai D5. Nah, untuk NIP dan NIM ini foreign key dari tabel dosen dan juga tabel mahasiswa. Ada sesuai urutan juga mengikuti ini ID DPA. Oke. Untuk fakultas juga sama seperti sebelum-sebelumnya juga ya, mirip-mirip. Dengan kodenya FK1 sampai FK5, lalu sudah ada di masing-masing FK1 sampai FK5 ini diisi dengan nama fakultasnya masing-masing juga. Ada teknik komputer, ilmu komputer, ilmu psikologi, ilmu sosial, dan ilmu hukum untuk contohnya ya. Lalu ada jadwal kuliah. Itu jadwal kuliah, ini ada primary key-nya di JK, yang saya beri kode JK1 sampai JK5. Lalu ada kode mata kuliahnya. Ini foreign key dari mata kuliah di sini ya. Ini yang contohnya ada MK TK1 dengan kode kelas juga foreign key dari tabel kelas. Sini ada hari dan juga jamnya. Oke. Sini kita masuk ke kelas. Di kelas ini primary key-nya di sini bisa kita lihat ya 221 IK dan berurutan dari angka terkecil juga sampai terbesar. Lalu ada nama kelasnya juga. Oke, masuk ke KRS. ID KRS ya ini primary key-nya KIK21 contohnya sampai KITK21 ini. Lalu ada NIM dari tabel mahasiswa, foreign key-nya di sini, lalu ada kode MK juga foreign key di sini. Ada tahun akademiknya juga sebagai contoh. Lalu ada kita ke tabel mahasiswa. Nah, di sini nih NIM primary key. Di sini juga berurutan ya. Dari 231146 sebagai contohnya sampai 231236. Lalu ada namanya di setiap tabelnya ini, setiap kolom, maaf. Setiap kolomnya ada namanya ya, ada namanya juga. Lalu alamat juga ada di sini. Ada tanggal lahir, jenis kelamin, dan untuk jenis kelamin juga ini tipe datanya enum ya, jadi harus diisi antara M atau F. Lalu ada kode provinsi, lalu ada kode agama. Masuk ini ke mata kuliah. Kode MK. Ya, saya lupa untuk primary key yang mengandung kode perkodean seperti ini biasanya saya menggunakan tipe data char ya, agar bisa tercampur antara huruf, lalu ada tanda lambang hashtag ini, lalu ada angka juga. Di sini ada nama mata kuliahnya juga, setiap kolomnya sudah ada diisi, lalu ada SKS, SKS yang tipe datanya menggunakan integer, lalu ada kode prodi foreign key dari program studi. Oke.
Nah, ada kode prodinya dari P1 sampai P5, ini cari ya pasti. Lalu nama prodi, varchar, kode fakultas, foreign key-nya di sini dari tabel fakultas. Dan terakhir ada provinsi di sini. Nah, untuk provinsi saya menggunakan integer ya, biar berurutan sesuai total provinsi yang ada di Indonesia. Nah, untuk kode provinsi pertama ini contohnya ya DKI Jakarta, kedua Jawa Barat, tiga Jawa Tengah, empat Lampung, dan kelima itu Bali. Oke, kita sudah lihat semua ya tabel-tabelnya di sini, dan untuk tipe daripada datanya juga sudah ada tadi di tabel di mode desainnya. Oke, operasikan perintah SQL. Untuk pengoperasian SQL ini sebenarnya ya hanya ini saja ya. Mungkin kita contoh aja ya, kembali ke bab 11, misalnya kita untuk join table. Join tabelnya ini contohnya saja ya. Contohnya, misalnya kita ingin menghubungkan tabel mahasiswa ini ke tabel KRS, contohnya ya. mahasiswa.nim, lalu misalnya dari mahasiswa ini apa ya, mahasiswa misalnya di sini ada tanggal lahir, jenis kelamin, misalnya ya kita ambil dari alamatnya aja ya, bisa sih dengan nama. Oke, lalu ada KRS, KRS dot, misalnya di KRS kita lihat ada di KRS nya, dan juga KRS ini kita ingin lihat mungkin kode MK ya, kode MK. Nah, masuk ke from dari tabel mahasiswa, tabel mahasiswa KRS where, di mana. Nah, ini untuk yang pertama ini nanti habis where ini kita masukkan primary key yang dimiliki oleh tabel mahasiswa ini, yaitu nim sama dengan foreign key-nya dari nim ini ke tabel KRS. Jadi KRS dot nim. Nah, seperti itu, titik koma. Kita coba. Nah, di sini bisa kita lihat ya, mahasiswa dengan NIM-nya ini, lalu alamatnya juga di mana. Ini dari dua ini tabel mahasiswa, lalu ini tabel ID KRS dan kode MK itu berasal dari tabel KRS-nya. Misalnya kita contoh lagi ya, contohnya lagi sebentar. Misalnya kita contohnya lagi tabel mahasiswa, lihat DPA ya. Contohnya ya, misalnya kita lihat mahasiswa.nim, lalu kita lihat ya langsung saja mungkin DPA-nya ya, DPA.id DPA, lalu juga DPA.nip, nomor induk dosennya juga kita lihat from mahasiswa DPA where mahasiswa ya, mahasiswa itu .nim sama dengan DPA.nim, karena kita foreign key-nya dari mahasiswa dulu ya. Kalau misalnya ininya dari dosen, kalau ininya dosen berarti ininya dosen.nip sama dengan DPA.nip. Tapi kalau misalnya kita coba aja ya, mungkin jangan mahasiswa ya, kita coba ganti lah, misalnya kita dosen.nip-nya ganti berarti jadi dosen.
dosen DP aware, dosen dot nip. Tambahkan lagi saja ya, dosen dot nama. Oke, seperti itu. Kita cek lagi, seperti sudah aman ya. Ini ganti jadi EP. Oke, kita aku. Nah, kita bisa lihat ya, nomor induk dosen ini dan juga nama ini itu berasal dari tabel dosen digabung dengan DPA. Di sini ada jadi DPA-nya, lalu nomor induk dosennya juga ada di sini. Ini 3 garis hitam ini karena ini primary key-nya ya, dan foreign key-nya juga karena sama, jadi agak diberi tanda seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan dari bab 12 itu. Jadi kesimpulannya ya, bab 12 ini saya hanya menjelaskan saja dari studi kasusnya juga. Ini diambil dari bab 11 sebelumnya juga. Oke, cukup sudah. Terima kasih sudah menonton, dan juga mohon maaf juga kalau misalnya ada tutur kata yang salah. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.